Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Muhammad Mirdan. Saya Muhammad Mirdan dan kali ini saya akan berbicara tentang personal branding dan tentang personal branding bersama Mr. Agus, founder Lingo School, dan juga yang sangat kece dan tampan yang utamanya masih single person. Yes, yes, Mr. Agus. Single person ya? Oke, ya. Oke, kami sudah Oke. menyiapkan pembahasan ini yang sangat menarik untuk dibahas pada podcast kali ini, yaitu personal branding. Dan teman-teman bertanya-tanya, apa itu personal branding? Apa itu personal branding? Di mana kita akan berbagi, mengenalkan apa itu personal branding dan bagaimana tips membangun personal branding di era digital. Nanti akan dibahas oleh Mr. Agus dan Kakak Muhammad Mirdan yang sangat kece oleh Mr. Agus. Dan juga apa kabar hari ini teman-teman dan Mr. Oh, sangat baik. Oh baik ya, wah, ya suasana hati Mr. Agus kali ini baik-baik saja dan untuk mendengarkan podcast kali ini dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast kali ini dan kami akan membahasnya dan langsung saja saya bahas sedikit terkait dengan personal branding. Jadi kita kan di era sekarang marak-maraknya tentang personal branding masih ada yang bertanya-tanya apa itu personal branding dan penting nggak sih personal branding di Gen Z atau generasi milenial kali ini. Dan kalau soal personal branding itu banyak orang yang tidak paham karena personal berasal dari kata personal yaitu pribadi atau Hmm, self branding yaitu diri. Dan branding itu adalah merek. Gitu kan, Mr. Agus? Merek betul atau sekali. bagaimana? Branding Yes. adalah ya. Bagaimana istilah personal branding ini bisa dikaitkan dalam diri kita dan apa sih kelebihan kita dan kekurangan kita. Tentu, Mr. Agus pernah nggak dengar dan juga pernah lihat brand yang brand outdoor yang sangat luar biasa yang melekat dalam diri masyarakat Indonesia, brand outdoor. Sebutkan mereknya, Oh, pasti Mr. Agus oke. tahu. Brand outdoor yang sangat kuat dan sangat sudah melekat dalam diri masyarakat Indonesia bahwa brand itu sangat luar biasa. Nah, Oke. ada nggak? Pernah. Apa itu? Ada. Jadi, oke. Jadi, gini juga, saya ingin menjelaskan tentang Yes. personal branding. Personal branding itu kita bisa kaitkan dengan value Dulu terhadap ya, ya, ya. seseorang. Dulu. Value terhadap seseorang, bagaimana dia bisa menjadi seorang famous atau bisa jadi terkenal yang bisa melekat ke otak, ya kan? Kalau Yes, kita yes. berbicara tentang Melekat, melekat branding. ya. Seseorang mempersepsikan kita seperti itu. Yes. Iya, benar sekali. Jadi berbicara tentang kayak Mister Birdan tadi katakan apa sih merek-merek ini? Iya, sebenarnya banyak. Ya, eh, saya flashback ya tentang eh, saya mau flashback tentang diri saya. Saya salah satu penggemar kopi Starbucks. Starbucks itu adalah sebuah brand yang sudah melekat di masyarakat, yang sangat populer, bukan cuma di Indonesia, even di seluruh dunia kan, iya kan? Kalau kita berbicara masalah merek, Yes, Starbucks, yes. McD, KFC itu adalah salah satu brand yang melekat di otak manusia, dan kita tidak bisa pungkiri lagi, brandnya udah di mana-mana. Ya, kalau kita Yes. berbicara masalah personal branding, Branding. value sudah Value. dikenal. Nilai kita Ah, ya, ke hal yang value. positif begitu. Jadi Ya, benar sebelum sekali. saya potong sedikit Mr. Agus sebelum jauh membahas tentang personal branding, kita dulu apa sih definisi personal branding? Jadi saya bahas sedikit terkait dengan definisinya.
Personal Iya. branding adalah strategi untuk membangun citra diri yang kuat di tengah Mhm. masyarakat. Seperti itu. Nah, personal branding dapat diartikan sebagai upaya seorang individu dalam mempromosikan atau memasarkan pengalaman karir dan juga dirinya sendiri sebagai merek ke yang berupa hal positif. Nah, istilahnya menjual, bagaimana bisa menjual dirinya ke hal yang positif, bukan menjual diri negatif. Seperti itu kan, Mister? Betul, Oke, betul ya. jangan salah paham dulu. Pokoknya apa yang berfaedah ya, Jadi, yang berfaedah. yes, Nah, yes. Setiap orang itu perlu memiliki personal branding agar dapat dengan mudah dikenali dengan orang lain. Seperti itu. Jadi, oke. saya mengenal Mister ini, Mister Agus, sebagai saya mempersepsikan adalah founder Lingo School yang mantap. Speaking Iya. English-nya, yes, salah satu mentor saya. Itu saya, karena personal brandingnya Mister Agus ada speaking English, kelas English-nya yang sangat menggemparkan dunia. Seperti itu, Mister. Oke, Oke, terima my kasih. pleasure. Thank you so much. Jangan dulu sedikit oleh pakarnya itu apa sih personal branding? Saya ambil rujukan sedikit oleh pakar agar tidak salah mempersepsikan. Oke, harus ada menurut para ahli. Dari menurut Paco Siswianto itu Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding Iya. 2019, personal branding adalah cara seorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu begitu. Sederhananya personal branding adalah sebuah citra yang ditampilkan seorang secara konsisten dan terus menerus. Nah, itu definisi dari para ahli. Oke, berikut ke Mr. Agus. Bagaimana sih apa sih personal branding itu menurut Mr. Agus? Dari opini Mr. Agus saya mau dengar dulu. Oke. Oke, as far as I know, personal branding itu adalah salah satu skill, ya, salah satu skill komunikasi yang bisa ditampilkan di depan umum ya. Entah itu apalagi sekarang kita berbicara era digital ya, kita bisa mem, memperkenalkan diri kita. Tapi dalam arti kita memperkenalkan hal-hal yang berfaedah ya, bukan yang hal-hal yang unfaedah gitu. Ya, jadi saya bisa katakan personal branding itu eh, salah satu value terhadap seseorang atau kelebihan seseorang yang bisa ditampilkan ya, yang bisa ditampilkan bagaimana sebuah proses itu bisa menjadi famous atau bisa menjadi terkenal di kalangan masyarakat ya, khususnya uh, di di daerah ataupun even di seluruh Indonesia ya, kita bisa terkenal. Maka hal itu akan terjadi kepada seseorang, wow, bisa di save di otaknya, oh ternyata ini adalah orang salah satu seorang yang saya inginkan, sehingga timbullah namanya personal branding. Ya, jadi intinya kita bisa dikenal Yes, yes. di kalangan masyarakat ya. Oh, Oke, gitu. dikenal dalam hal positif. Iya, Nah, di jadi dalam jadi yang begini, berfaedah. Mister. Jadi begini, Mister, kita melihat fenomena bahwa anak-anak sekarang selalu membangun personal branding yang salah. Kenapa saya mengatakan yang salah? Tidak sesuai pribadinya dan tidak sesuai kemampuannya dan ciri khasnya tidak sesuai di medsos. Dia tampilkan seperti itu. Dan itu kan termasuk pencitraan ya, seperti itu. Iya, iya, Jadi benar. menurut Mister ini apa sih perbedaan personal branding dan juga pencitraan? Nah, saya biasa mengatakan bahwa personal branding dan pencitraan itu memang berbeda, tapi ada orang yang menganggap bahwa sama saja. Dan itulah mengapa kaum milenial sekarang sulit untuk membangun personal brandingnya dikarenakan dia selalu melakukan pencitraan tidak sesuai kapasitasnya, kemudian ditampilkan di sosmednya seperti itu. Dan dia selalu menganggap bahwa membangun personal branding itu adalah hal-hal yang pamer. Padahal bukan.
di medsos, dia takut posting sesuatu di medsosnya seperti hal-hal yang positif karena dia menganggap persepsi seorang terhadap dia itu dia katakan pamer. Misalkan Mister kan seorang founder Ringo School tentu memposting di media sosial terkait dengan bagaimana bahasa Inggris dan juga bagaimana membangun apa namanya membangun cara komunikasi dalam bahasa Inggris seperti itu kan. Dan Benar. tidak mungkin Mister memposting hal-hal yang negatif seperti pribadinya ke hal negatif. Tapi itulah pandangan di masyarakat bahwa ketika kita memposting sesuatu tiap hari itu dia mengatakan itu negatif karena pesannya pamer seperti itu. Jadi bagaimana menurut Anda hal yang seperti itu? Jadi tips untuk membangun mindset masyarakat bahwa itu sih adalah personal branding citra diri kita yang positif. Dan apa perbedaan personal branding dan pencitraan, Mister? Oke. Oke, oke. Saya pernah baca buku dari eh, Carol Dweck ya, salah satu dosen di Stanford University ya. Ya, salah satu kampus yang terkenal di dunia. Dia menceritakan mindset seseorang itu ada dua, ada growth mindset, ada fixed mindset. Growth mindset itu adalah orang yang berinovasi. Ya, kita bisa katakan orang yang mau menampilkan value-nya atau personal branding-nya. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan pencitraan. Sedangkan yang kedua, ada yang dinamakan fixed mindset. Fixed mindset itu ya orangnya yang baperan, ya ilfil, ilfil ya kan? Itu semua salah satu apa ya? Salah satu seorang yang mindsetnya fixed mindset, dia tidak bisa dikategorikan sebagai personal branding. Seakan-akan dia adalah uh, pencitraan, pencitraan di umum. Sebagai contoh, saya pernah mendengar salah satu ya orang terhebatnya Indonesia, yaitu adalah Gita Wirjawan. Anak-anak anak-anak muda itu sekarang dia menginginkan di tombol like, iya kan? Jadi eh, di tombol like seakan-akan dia itu adalah wow, ingin mau dipuji, ingin mau like-nya banyak di kalangan seseorang. Ya itu adalah fixed mindset. Kita tidak bisa kategorikan salah satu growth mindset. Ya, itulah menurut saya ya. Eh, maka dari itu saya mengajak entah itu dari generasi sekarang ya, generasi milenial, Z, even generasi alpha, ya kita seharusnya aware ya, aware terhadap diri sendiri. Kita ini tujuannya apa sebagai personal branding? Ya, kita harus memikirkan kembali arahnya kemana, apa sih faedah kita yang kita inginkan atau yang kita bagikan atau yang kita share ya ke kalangan-kalangan masyarakat, khususnya yang ini ya, yang hal-hal yang positif ya, jangan yang agak yang ini yang tidak berbeda. Jadi saya bisa katakan yang berbeda itu adalah fixed mindset, dan itu adalah salah satu pencitraan, bukan seorang personal branding yang sesungguhnya. Jadi itu maksud saya. Yes, thank you very much, Mister. Luar biasa. Opini dari Mister Agus terkait dengan pencitraan dan juga personal branding. Itu sangat jauh berbeda ya, Mister. Personal Iya branding dan benar. pencitraan. Nah, itu juga mindset orang-orang masyarakat harus memahami hal itu. Jangan semata-mata memukul rata bahwa membangun personal branding milenial ini sering memposting. Misalkan kita sebagai kreator memposting tiap hari, dia mengatakan ini hanya sekedar pamer apa buat. Hal bukan, kita Benar. ingin membangun personal brandingnya kita ke Betul. hal yang positif asalkan sesuai
background dan juga sesuai pribadinya kita di lapangan menyatakan seperti itu dan juga sesuai ciri khas. Itu personal branding ini adalah bagaimana kita berbeda dengan yang lain. Misalkan kita sama-sama manusia, tentu ada ciri khasnya, pembedanya kita. Salah satu brandnya kita, yaitu mereknya kita, tentu harus berbeda. Apa value dalam diri kita yang bisa kita tonjolkan ke orang-orang tersebut. Karena di era sekarang tentu sangat apa ya, persaingan sangat ketat. Tentu harus kita membangun namanya personal branding. Nah, begini, Mister, terkait dengan personal branding itu di dalam perusahaan ketika kita mau melamar pekerjaan, Mister, misalkan kita mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan ini, kemudian kita diwawancara oleh RD-nya, kemudian kita mengatakan saya mampu seperti ini, tentu HRD-nya apa namanya, bagaimana kita meyakinkan HRD-nya kalau tidak ada bukti kalau kemampuan kita seperti ini. Mau ternyata HRD kadang itu memvalidkan kemampuan kita yang kita pada saat wawancara di mana? Di sosial media, Facebook, Benar. Instagram, kemudian TikTok. Nah, apa sih yang sering dia posting di Facebook, di Instagramnya, di TikToknya itu adalah gambaran dirinya seperti itu. Nah, teman saya pernah wawancara beasiswa di LPDP, kemudian dia Iya, iya. mengambil jalur yaitu pelaku budaya dan kemudian 2 kali diwawancara tidak pernah gol. Kenapa? Ternyata dia mengatakan kemampuannya seperti ini tidak bisa divalidkan karena di Facebooknya dia tidak pernah posting, Instagramnya nol, semua postingan nol. Jadi tim pewawancara tidak bisa memvalidkan dirinya apa betul. Jangan sampai dia hanya saya bisa mengatakan begini tapi tidak ada bukti fakta yang mendukung begitu, Mister. Salah satunya mendukung diri kita adalah fakta itu di rekam rekan jejak di digital Facebook dan Instagram. Jadi sekarang untuk masyarakat dan juga anak-anak harus paham terkait dengan bagaimana memposting hal-hal positif ke sosial media karena itu berlaku positif ke diri kita nanti mungkin beasiswa atau melamar pekerjaan itu sangat penting, Mister. Dan berkaitan dengan personal branding lagi, saya bahas lagi sedikit tentang pernah nggak Mister lihat berlian yang sangat apa namanya memukau dan juga sangat mahal harganya. Berlian ini walaupun ditempatkan di apa namanya di pasir kemudian ditaruh di situ tetap kelihatan dia yang paling bagus. Nah, itu salah Benar, benar. satu personal branding dari berlian itu. Uniknya yaitu value-nya, nilainya yang pembeda. Nah, Maka dari itu kita harus ada value dan juga apa sih beda kita, apa sih pembeda kita dari teman-teman kita seperti itu. Harus ada unikan seperti itu untuk membangun personal branding kita diri kita ke masyarakat supaya bisa dipersepsikan hal yang positif. Seperti itu, Mister. Jadi terkait dengan fungsi personal branding yang ditanya-tanya oleh kaum kaum milenial, Mister, apa sih fungsinya untuk apa namanya untuk kaum milenial ke depannya? Oke, Mister. Oke, intinya dalam hal yang ini ingin mengajukan personal brandingnya ya kamu harus ini yang pertama skill yang harus diutamakan adalah communication. Ya jelas komunikasi yang kamu mau apa kira-kira kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa beradaptasi ke semua orang di kalangan orang, menerima apa adanya. Kita juga harus mengenal culture dari culture seseorang ya, entah itu dari tempat lain, tempat yang berbeda.
Ya, menurut saya ya yang perlu di highlight itu adalah membangun personal branding itu. Sekali lagi saya katakan itu adalah komunikasi, communication. Itu menurut saya yang harus di ditanamkan dalam diri kita. Ya, jangan cuma apa berdiam diri, nggak mau ngelakuin apa-apa. Tapi tapi kalau dilihat dari diri kita, kita itu ada value yang memungkinkan. Kenapa kita tidak menampilkan di depan umum? Iya, yeah, amazing, Menampilkan di amazing. depan umum. Iya, itulah salah satu menurut opini saya ya. Yes, betul betul. Fungsinya ya membangun promosi di media ya, juga Iya, membangun kesan yang baik itu salah satu fungsinya dan sebagai pembeda. Yang saya katakan sebelumnya sebagai pembeda dan hal setiap individu itu memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu setiap individu harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang sudah ditingkatkan dan dijaga kualitasnya kemungkinan besar akan lebih disukai oleh banyak orang atau perusahaan seperti itu. Dan terkait dengan sosial medianya kita lagi, Mister. Kita bahas lagi terkait dengan sosial media dan juga misalkan Instagram, Facebook, dan juga TikTok, dan juga YouTube. Itu kadang seseorang membangun personal brandingnya kan di sosial medianya nggak pernah posting apa-apa. Terkadang juga misalkan Facebooknya namanya Agusman 123 dan iya. kemudian di TikTok Mister Agus 1234 tentu berbeda ya. Dan juga misalkan lagi di Instagramnya Agus sangat imut. Agus Oh imut. my God. Itu kan tidak membangun personal branding. Bagaimana Itu orang bukan bisa menilai diri kita kalau namanya saja beda-beda? Iya kan? Biasa kan. itu tidak beretika, misal. Itu salah satu seorang orang tidak beretika menurut saya. Dan di Facebooknya biasa kan Agus sayang kamu. Itu anak-anak era yang lalu seperti itu. Sangat berbeda jauh dari fakta dari pribadinya. Dan itu yang merusak untuk bisa membangun personal branding yang hal positif, malah ke hal yang negatif. Terkait dengan memposting lagi sesuatu ke sosial media dan bagaimana bagaimana kita sebagai kaum milenial yang harusnya menjadi konten kreator atau ingin memberikan edukasi ke masyarakat bahwa memposting sesuatu hal-hal positif itu bukan menjadi apa namanya pamer, tapi itu ingin menciptakan suatu personal branding kita. Bagaimana untuk memberikan pemahaman ke masyarakat untuk hal itu bukan kita memposting itu tiap hari bukan untuk pamer tetapi membangun personal branding. Apalagi masyarakat awam atau kaum kaum old yang masih kolonial pemikirannya, Mister. Bagaimana Oke. untuk memberikan pemahaman begitu? Apa yang Oke, harus kita lakukan? Oke, oke. oke, oke. Some people believe that. Jadi mindset seseorang itu kita harus sadar diri juga, ya. Self awareness. Kita harus mengenali siapa sih sebenarnya kita ini, apa sih kelebihannya kita ini. Jadi dikenali dulu lah diri kita dari diri kita sendiri, self awareness. Setelah itu, jika kamu menemukan jati dirimu, maka kita bisa menginvestasikan atau mengaplikasikan ilmunya kita dari sosial media, entah itu dari YouTube, TikTok, Instagram. Jadi membangun personal branding di sosial media itu jangan sampai mindset seseorang itu istilahnya low hanging fruit, maunya bersifat instan, tidak mau menikmati sebuah berproses.
Sedangkan membangun personal branding ini, wow, ini butuh butuh waktu yang lama, mungkin 5 tahun, kayak 10 tahun, even 20 tahun ya. Kalau kita ingin membangun personal branding kita ya. Contoh sekarang, ini Mr. Mirdan ya, mungkin personal brandingnya saya cerita ya agak sedikit. Mr. Mirdan aktif sebagai di podcast aktif sangat. Jadi mungkin inisiatif seorang Mr. Mirdan ini ingin apa mengedukasi di kalangan masyarakat ya, di kalangan umum, di kalangan teman, entah itu mahasiswa kayak siswa, everything ya. Jadi ya membangun Mr. Mirdan membangun itu nggak semata-mata kayak 1 tahun kayak eh, 2 tahun. Mungkin kita ini memerlukan long term proses, jangka panjang. Tidak bisa kita capai dalam sekejap mata. Oke, jadi ya nikmati aja prosesnya itu. Ya, ya saya harap nanti ini Mr. Mirdan ke depannya mungkin kayak 5 tahun, kayak 10 tahun, even 15 tahun. Oh, personal brandingnya ini mungkin sudah bisa membawakan sebuah webinar di luar negeri, di negeri tetangga, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Ya, hopefully Mr. Mirdan you can do it. You can do it everything. You are the best. Ya, mungkin salah satu itu salah satu dari saya untuk membangun personal. Kenali dulu diri kamu siapa sih sebenarnya, untuk apa sih yang kamu uh, mau nuangkan, mau ngaplikasikan ke kalangan umum, iya kan? Baru diaplikasikan lewat media ya. Iya. Untuk diaplikasikan ke media itu jangan hanya untuk berdiam diri, nggak mau bergerak. Ternyata kita punya banyak kelebihan loh. Ngapain kita tidak memanfaatkan kelebihan kita itu? Coba tunjuklah ke orang ya, khususnya di media sosial. Menurut saya media sosial ini sangat cepat ya, orang viral di mana-mana, khususnya di TikTok ya, TikTok, YouTube, ya, everything ya, whatever you want, ya, apapun yang kamu mau, ya itulah menurut saya. Oke, Mister, sangat luar biasa, amazing. Thank you very much, Mister. Dan terkait dengan personal branding sudah kita bahas semua dan bagaimana membangun tips membangun personal branding dan juga apa sih manfaat personal branding, tujuan personal branding sudah dibahas semua oleh Mister Agus dan Kakak Muhammad Mirdan dan juga ini jadi intinya personal branding itu adalah membangun citra diri positif agar masyarakat bisa mempersepsikan kita, bisa menilai kita seperti ini. Hal positif untuk menjadi pembeda diri kita di orang-orang sekitar kita. Itulah tujuan personal branding. Jadi pentingnya personal branding dibangun di era digital sekarang. Untuk anak-anak yang generasi Z, generasi milenial, entah itu generasi strawberry. Bagaimana, Mister? Oke. Next podcast berikutnya, Gen. Nah, kita bahas generasi Yes, strawberry, yes, amazing. generasi Jadi, sandwich and strawberry. Ini yes, yang perlu yes. kita. Oke, jadi demikian pembahasan terkait dengan personal branding, Mister. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di channel YouTube Muhammad Mirdan dan juga dan teman-teman yang mendengarkan opini dari Kakak Agus yang sangat luar biasa. Pengalamannya di kampung Inggris sudah tidak diragukan dan juga founder Lingo School yang sangat luar biasa, mentor yang sangat kece. Siapa tahu teman-teman ingin bergabung di kelas online kelasnya Mr. Agus, English class ya, English class dan juga terkait dengan personal branding nanti kita bertemu lagi di banyak dan sampai jumpa Mr. Agus di podcast berikutnya.
Oke, thank you for Oke, having me. Thank you, it's my pleasure. Dengan senang hati, Mr. oke, thank you Birdan. very much. Oke, thank you. Oke.